Saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 PJJTIB 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 dari mata kuliah pemrograman framework yang berjudul yaitu Key Concept. Yang pertama, komponen. Aplikasi itu merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan komponen-komponen. Komponen-komponen merupakan sebuah extended dari kelas atau objek dari Y-based komponen. Y application sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y application dapat diakses melalui $app. Kelas atau objek komponen pada Y itu adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen adalah date picker widgets. Seperti yang ada di gambar pojok kanan atas, ini adalah sebuah komponen yang ada di dalam Y, yang bernama date picker. Komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen Y itu sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya, CPU dan memori yang cukup besar. Jika objek atau kelas komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event atau behavior, Anda dapat membuatnya dengan mengextended Y-based object instead of Y-based component. Jadi hanya langsung mengextended objeknya saja, tanpa menyeluruh ke komponen event dan behavior. Kemudian ini adalah custom komponen. Jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara buat file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di directory components. Buat jika belum ada. Tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi web.php. Anda dapat memanggil custom komponen melalui $app, kemudian nama komponennya. Ini membuat folder komponen terlebih dahulu di aplikasi yang ingin dikembangkan, kemudian membuat file baru dengan nama komponennya. Kemudian isinya adalah namespace-nya, kemudian menurunkan extend dari komponen, kelas komponennya menurunkan extend dari komponen, app komponen, kemudian dimasukkan fungsinya. Kemudian pada config tinggal memanggilnya melalui ini untuk memasukkan komponennya di config, kemudian dimasukkan di dalam view untuk memanggil komponennya, memanggil metodenya. Kemudian properties. Pada PHP, variabel di dalam sebuah class object juga disebut properties, yaitu mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter and setter. Jadi metode getter adalah metode yang namanya mulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter dan setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get maupun set. Merupakan lihat contoh di samping.
Ini public function get label untuk mengambil nilai labelnya ini, properties label. Kemudian set label 2 untuk memasukkan nilai properties atau variable labelnya. Karena get dan setter ini biasanya diperlukan jikalau variable tersebut diatur private. Kalau public kan bisa diakses langsung tanpa perlu menggunakan metode getter dan setter. Kalau menggunakan private, maka perlu menggunakan setter dan getter untuk keamanan variabelnya. Kemudian dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal Anda dapat membuat string property yang isinya selalu huruf kecil. Nah, ini juga bisa untuk membuat sebuah aturan tertentu. Untuk membuat kelas objek yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari Y base object. Jadi bukan bisa juga menggunakan menurunkan mengextend dari kelas objek, bukan komponen. Kemudian event. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita untuk memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di seimbang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan attach dengan satu event atau lebih. Event handler. Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau tertrigger. Contoh, ketika Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses root item /index dan item /create. Ketika pengguna mengakses item dan item index dan item create, maka terjadi sebuah event yang tertrigger. Jadi otomatis event handlernya akan berjalan untuk menjalankan beberapa event yang dikaitkan. Kemudian contoh lainnya adalah Anda ingin mengirim email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Menggunakan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Seperti ini. Fungsi eventnya event after something. Ini adalah konstanta yang direkomendasikan agar menghindari kesalahan penulisan fungsi. Kemudian buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Kaitkan attach event ke event handler, trigger event yang menggunakan metode trigger. Ini mengaitkannya. Kemudian behaviors. Dengan behaviors, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Anda dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Jadi statically adalah mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behavior. Sedangkan dynamically adalah mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metodenya, bukan mengoverride. Jadi perbedaannya adalah kalau statically itu mengoverride metode behaviornya, sedangkan dynamically memanggil metode attach behaviornya. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, ada dua gambar.
ini adalah statically behavior karena dia mengoverride behaviors metodenya. Kemudian yang di bawah ini adalah dynamically behavior. Itu menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya adalah access control behavior. Contoh pada slide sebelumnya digunakan untuk mengfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Ini untuk menyetujui akses control dari fungsi behaviornya set control, memberikan hak akses kepada user. Kemudian timestamp behavior digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, ini timestamp behavior dan blamable behavior. Blamable behavior adalah digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan atau perubahan data di tabel secara otomatis. Kemudian configuration. Configuration pada banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Kelasnya, kemudian property name, kemudian event name, dan behaviornya. Configuration untuk Y application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Contohnya seperti yang ada di gambar. Kemudian aliases. Aliases digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan alias, Anda dapat melakukan dengan cara seperti ini. Contohnya y.2.2 maksud saya .2.2, kemudian set alias, buka kurung, petik @foo, @foo, kemudian petik koma untuk mengaliaskan route path to foo. Kemudian untuk memberi alias kepada http www.example.com diubah menjadi bar. Anda juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Seperti ini. Mendefinisikan dua ini ya. Domain name dan path-nya. foo/bar. Dua-duanya ini digabung menjadi foobar. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration di dalam web.php. Seperti ini, menggunakan array di dalam web.php. Kemudian untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode getAlias. Contohnya memanggil alias foo. Tinggal memanggil getAlias, metode getAlias, kemudian memanggil nama alias yang akan digunakan. GetAlias bar, getAlias foobar, file.php, maka menampilkan seperti ini. Kemudian di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode. Contohnya ini memanggilnya langsung tanpa harus menggunakan metode. Kemudian predefined alias. Ini adalah
contoh predefined alias. Misal @y adalah direktori di mana base y.php disimpan. Kemudian @app adalah path yang paling dasar yang saat ini sedang dijalankan oleh sebuah aplikasi. Kemudian @runtime adalah path runtime yang saat ini aplikasinya sedang berjalan. Kemudian webroot adalah direktori dari aplikasi yang sedang berjalan dan determinate based on directory containing the entry script. Jadi webroot penyimpanan root dari entry script. Kemudian @web adalah base URL yang sedang berjalan. Jadi base URL dari web aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian @vendor adalah composer vendor penyimpanan. Kemudian bower adalah root directory yang menyimpan package bowernya. Kemudian npm menyimpan directory npm package-nya. Kemudian class autoloading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan Y autoloader, yang diletakkan pada entry script. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y autoloader ditempatkan yang paling akhir. Ini autoloadernya. Ini autoloader dari Y dan ini autoloader dari composer. Ada dua, dan autoloader Y itu harus diletakkan yang paling akhir di bawah sendiri daripada yang punyanya composer. Kemudian latihan. Jadi untuk latihannya ini saya kerjakan tidak saya record karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami ininya, codingnya. Namun saya di sini sudah berhasil untuk melakukan update informasi dari requestnya. Bentar, saya hapus terlebih dahulu. C kosong. Ketika user mengakses aplikasi webnya, maka otomatis akan tersimpan seperti ini. Codingannya kurang lebih seperti ini. Pertama, saya kan sudah membuat komponen, folder komponen dan file komponen. Kemudian di sini saya membutuhkan saya mengextend komponen dan menggunakan objek statistik di event my komponennya. Kemudian saya juga menggunakan Y untuk melakukan request. Kemudian di sini metodenya bernama my component, kelasnya bernama my component yang mengextend kelas komponen, objek komponen. Kemudian di sini saya menggunakan trigger seperti ini. Jadi di sini triggernya memanggil metode input record untuk membuat objek baru, objek statistik. Kemudian
memasukkan beberapa data request seperti user IP, host info, path info, query string. Kemudian ini untuk settingan main PHP-nya. Di sini saya masukkan class-nya, kemudian membuat triggernya, maka akan langsung otomatis berjalan ketika masuk ke indeks. Iya, satu lagi untuk action view. Sebelumnya saya menggunakan ini, di video sebelumnya saya menggunakan metode di dalam item controller. Saya menggunakan controller baru di sini bernama input record secara manual tanpa menggunakan trigger. Kemudian saya ubah menjadi seperti ini. Save. Kemudian jika saya masuk ke view ID 9 misal ini, maka ini akan otomatis tercatat. Nah, ini berhasil tercatat. Kemudian menambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Timestamp dan blamable behavior berguna untuk mencatat waktu pembuatan perubahan data di tabel secara otomatis dan mencatat user ID. Jadi dengan masuk ke model item.php kemudian menambahkan public function behavior. Record public function behavior kemudian memberikan nilai return berupa y behavior. Timestamp behavior. Class name. Satunya adalah blamable. Save. Ini sudah berhasil untuk membuat behavior timestamp dan blamable-nya. Mungkin itu saja untuk latihan pada tugas ke 6 ini. Untuk event dan behavior-nya mungkin cukup. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.